العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سميلا حضرتي وانيان بالمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين بسبيل الله وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سما سيد السين وسلم وبرم سلسلة ونعيم وانشمائلهم ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برا وبحرها خصوصا إلى روح اللهم اغفر لهم وارحمهم واهدهم وأموالهم وأكرم نزلهم وسيما لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit di antara keluarga kita, insyaallah damang deui sabihara biharina. Allahumma rabban nasi asbil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma yajidu wa yuhadiru al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma stajib.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullah nafa'ana bi fid dharain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal fi mufsidatis salat, mafsadatis salat, hal-hal yang membatalkan atau merusak sholat. Tabdulus sholatu, batal sholat, bi arba'a asyrata khislatan, dengan 14 perkara. Bil hadasi, pertama dengan hadas, wa bi wuqu'in najasati, kedua dengan terjatuhnya najis, ilam tulqahalan, jika tidak disingkirkan waktu itu, min ghairi hamlin, tanpa tidak membawa. Wan kisyaful aurati, 1, 2, 3, terbuka aurat, ilam tustarhalan, jika tidak ditutup waktu itu atau segera. Wanutku, ketiga, keempat, annutku, berbicara, biharfaini, dengan 2 huruf, au harfin, atau 1 huruf, mufhamin, yang dipahami, au mufhamin amdan, amdan, dengan secara sengaja. Sudah segitu saja dulu Pak matannya ya. Kita maju ke sarahnya. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya hal-hal yang membatalkan sholat itu atau yang merusak sholat ada 14 perkara. Apa bedanya antara ruksak dengan batal? Kalau ruksak itu perkara yang terjadi. Kalau batal itu pencegahan, mengantisipasi agar tidak terjadi. Itu perbedaan antara meruksak dengan membatalkan. Ahaduha, pertama yang harus dihindari itu Pak ya, karena ini mampu mampu ya merusak sholat, jadi harus dicegah. Yang pertama adalah bil hadasi, dengan hadas, walau bila qasdin au ukriha alaihi. Musalli itu akan batal sholatnya atau ruksak jika hal itu terjadi dalam melaksanakan sholat, jika terkenai hadas. Walau bila qasdin, meskipun tanpa dimaksud, au kriha, tanpa disengaja atau ya dibenci. Ka'ana sorobatnahu fakhoroja, baik disengaja ataupun tidak, seperti dia mengelus-ngelus perutnya sedang sholat gitu Pak ya, ngaragap perut gitu ya, perut buncit pelepes ya, hitut gitu Pak ya, gitu. Baik sengaja ataupun tidak. Kan kadang-kadang tidak sengaja ngelus-ngelus ya, ngelus-ngelus perut ya, pelepes atau napi berbayi. Upami pelepas hitut gitu nya, upami berbayi gitu ya. Nah itu batal. Wala farqa, tentu tidak ada bedanya fil butlani bainal mutatahhir wa ghairihi, apakah dia
apa sucinya itu dengan berwudu atau dengan bertayamum. Jika hal itu terjadi, yaitu apa? Hadas, maka ya batal. Au kafaqidi tahurain, atau dia sholat karena hilang dua alat suci, yaitu apa? Air dan debu. Ya, karena tidak ada dua alat suci, ya dia sholat saja nggak apa-apa. Nah, tapi jika hadas tetap apa-apa rusak sholatnya. Bisa dipahami, Pak? Nah, jadi kan seseorang itu sholat nih, ya keabsahannya itu adalah bersuci, yaitu dengan wudu. Kalau wudu itu kan bersuci dengan air. Kalau tayamum itu berwudu dengan debu. Nah, itu namanya tayamum. Nah, tentu terkena hadas ini tidak ada bedanya. Dia tidak bersuci karena tidak ada debu, tidak ada air. Dia sholat, kemudian dia sedang sholat, apa-apa kentut, tetap batal meskipun dia tadi apa? Tidak wudu, tidak tayamum. Gitu. Tetap jika terjadi ini dalam sholat, maka posisi sholatnya akan menjadi rusak. Gitu. Lil khabaris sahih, karena ada hadis sahih yang menyebutkan idza pasa ahadukum fi sholatihi falyansharib wal yatawaddo wal ya'idda sholatahu wal yu'idda sholatahu. Idza pasa, jika di antara kalian, fasa itu apa? Kentut tapi teu aya soraan, eta fasa. Upami hitutna aya soraan disebutna teh dzurot. Gitu, janten fasa teh hitut teu aya soraan, pelepes. Ujug-ujug ngahiet we. Tah, eta teh disebutna teh fasa. Tapi upami aya soraan mah namina teh dzurot. Gitunya. Idza fasa ahadukum, jika apa? Kentut di antara kalian fi sholatihi, dalam sholatnya, falyansharib, maka ke belakang. Artinya apa? Kembali. Artinya batal. Wal yatawaddo, kemudian dia wudu kembali. Wal yu'idda sholatahu, kemudian diulangi lagi sholatnya. Itu dalil yang menyatakan jika seseorang terkenai hadas, gitu ya, maka posisinya rusak sholatnya. Itu karena dalil tadi yang disebutkan wal yatawaddo, tentu hendaknya untuk berwudu kembali. Wal yu'idda sholatahu, kemudian sholatnya diulang kembali. Wa hadzal kalam fisalin, tentu hadis ini itu Pak ya, ditujukan bagi mereka yang salim. Salim teh apa? Yang sempurna, nu cager, nu jagjag, nu henteu ririwit, gitu Pak ya. Amma salas, adapun bagi mereka yang beser, nah, ada beser kentut Pak, maaf, ada beser kencing, pipis, itu juga sama beser salas, gitu. Nah, bagaimana? Ya karena kan klepnya sudah mulai apa-apa, ya kendor, ya mulai jebol, gitu Pak ya, gitu. Makanya untung Pak, alhamdulillah nih klep kita masih apa? Masih jaga, masih kencang, gitu Pak ya. Falayam dulu sholat tahu, falayam dulu sholat tahu, falayam dulu sholat tahu. Bagi mereka yang salas, yang beser, tentu itu menjadi ma'fu. Ma'fu itu apa? Dimaafkan, gitu ya. Dan tidak menjadi batal sholatnya. Illa, kecuali hadasahul ghair daim. Jika besernya beser air, kencing, gitu Pak ya. Kalau beser kentut, illa, kecuali kalau beser kentut dibarengi dengan bukurna. Jadi kalau hanya beser kentut mah tidak menjadi masalah, tidak batal bagi mereka yang salas. Tapi upami keluar
zina mah rusak sholatnya Pak, menjadi batal gitu ya. Gitu. Bihilab bidaim bainau ya, kalau beser kentut dengan beser apa adaim gitu Pak langgeng tadi Pak, beser kentut dengan beser ya air, nah tentu itu mah tidak apa, tidak menjadi batal. Nah, makanya disebutnya adalah hadis apa najis mampu, dulu sudah disampaikan. Wa yusannu, kemudian disunahkan, liman ahdasa, bagi mereka tadi yang mengenai hadas, bi sholatihi, dalam sholatnya. Nah, Bapak sedang sholat kemudian hadas tadi karena pasa, karena kentut gitu Pak ya. Ayyahuda bianpihi, apa cepeng irung, nah gitu kan. Nah, jadi sunnah Pak, upamanya Bapak sedang sholat, kemarin kan sudah disampaikan ya, melepes nah gitu, cepeng irung Pak gitu. Sumayan sorib, kemudian apa, nah, kembali atau pulang, mauhiman annahu ra'afa satran ala nafsihi, agar tidak menutupi dirinya dari hal-hal sakwa sangka orang lain, li alla yakhudun nasupihi payasamu, sehingga orang lain tidak menjadi dosa karena perbuatan kita. Contoh sedang sholat, ujug-ujug orang tidak ada etika apa ya, kan menjadikan orang lain berbuat dosa karena sakwa sangka yang jelek kepada kita. Nah, tapi jika hal itu terjadi gura-giru pencet irung, cepeng irung, maka orang lain sudah surti bahwasanya dia hadas waktu sholat dan tidak akan menimbulkan dosa. Itu Pak ya. Wahwa wakadha juga fayasamu, tadi fayasamu, sehingga orang lain menjadi dosa. Jadi gitu Pak ya, dicepeng apa katanya hidung ya. Wakadha ida ahdasa wa muntadhirun lis salat, juga bukan hanya saja sedang sholat Pak memegang hidung itu, jika terkenai hadas sama wahwa muntadirun di sholat, apabila kita juga mau menunggu sholat gitu Pak ya, sudah di depan, sudah sholat dia la siyama, apalagi idza quribat iqamatuha, telah dekat iqamahnya, au qimat bil piri, atau imam sudah berdiri tegak mau melaksanakan sholat. Sama hal itu juga jika terjadi, maka disunahkan yang dipegang itu adalah hidung. Makanya ulah sagawayah nyepeng irung Pak dek sholat atau keur sholat ayeuna gitu, karena ini adalah merupakan kode gitu ya, bagi siapa? Bagi mereka yang ruksak sholat. Berarti tidak semata-mata dia memegang hidung kalau tidak ruksak sholatnya, atau dia sedang terkenai hadas, baik itu terjadi sedang melaksanakan sholat atau sebelum melaksanakan sholat. Nah itu yang pertama, bisa dipahami Pak? Nah, jadi satu yang merusak sholat itu adalah jika hadas gitu Pak ya. Wasaniha, kemudian yang kedua, hal-hal yang merusak sholat itu adalah biukuin najasati, dengan terjatuhnya najis. Allati la yu'fa anha, tentu najis ini yang tidak dimaafkan. Dulu sudah disampaikan Pak pada bab najis, masih ingat? 1 tahun ke belakang kalau tidak salah itu Pak ya, ada najis-najis yang tidak dimaafkan itu ya. Allati la yu'fa anha, terkena najis atau terjatuhi najis yang tidak dimaafkan. Sawaun waqa'at ala thawbihi, baik najis tersebut jatuh pada pakaiannya atau menempel pada pakaiannya, wa illam yataharrak biharokatihi, meskipun pakaian ini tidak bergerak mengikuti gerakan musolli, tetap batal Pak gitu ya. Meskipun tadi pakaian ini
tidak bergerak mengikuti gerakan musalli. Contohnya apa? Katorfi imamatihi tawil, seperti ujung sorbannya yang panjang. Contoh sorban gitu Pak ya, atau perempuan nih mau kena gitu Pak ya, gitu. Sini terkena najis, ya tetap terjatuhi najis, tetap ya ujung sorban pun juga menjadi terjatuhi najis, gitu. Jika hal itu terjadi, tentu menjadi ruksak. Apanya Pak? Salatnya. Ilam tulqahalan, nanti di bawah akan dibahas jika tidak segera disingkirkan waktu itu. Jadi jika terjatuhi najis baik pada pakaian atau pada badan, badanihi. Di sini disampaikan atau terjatuhnya najis itu badani, menimpa badannya, dakhila anfihi, atau najis yang ada dalam hidungnya, fammihi, atau dalam mulutnya, ainaihi, atau dalam matanya, udunihi, atau najis terjatuh udunihi, pada udun, telinganya. Wa innama ja'ala dakhilu dzalika kadzohirhi, tentu hal itu disebutkan karena nampak jelas pada dohirnya terkenai najis. Bikhilafi, tentu berbeda dengan ghuslil jinabati, dengan adus jinabat wa nahwiha dan sebagainya. Kenapa? Ligilladzi amrin najasati, hal itu karena sungguh sangat berat sekali hakikat najis. Jadi memang benar-benar harus dihindari terjatuhi najis, karena najis ini perkara yang berat, itu Pak, yang senantiasa harus dihindari. Ilam tulqahalan, terjatuhnya najis itu jika memang pada waktu tersebut tidak segera disingkirkan. Ai qabla mado aqallatu manina, kapan menyingkirkan najis? Jika terjatuhi pada pakaian atau pada badan atau tadi pada hal-hal yang disebutkan di dalam sholat, itu harus disingkirkan sebelum berlangsungnya tumaninah di dalam sholat. Bisa dipahami Pak? Jadi jangan berlangsung dulu tumaninah baru disingkirkan, tapi harus disingkirkan dulu sebelum kita tumaninah sholat. Jadi jangan disingkirkan setelah iya tumaninah, tapi harus disingkirkan sebelum tumaninah. Contoh gitunya, kita mau sujud Pak, gitu, kemudian terjatuhi najis, maka jangan sujud dulu, tapi singkirkan dulu najisnya, gitu. Jadi cara menyingkirkan najis, karena kenapa? Pada waktu tulko itu terkena najis. Karena kenapa? Jika tidak disingkirkan waktu itu, tentu menjadi ruksak salatnya, gitu. Iya, harus segera. Min ghairi hamlin, tentu dengan tidak membawa najis tersebut. Jadi disingkirkan dengan tidak membawa najis. Kama lawado'a asobi'ahu, contoh dia menyimpan ujung jarinya ala hajarin, di atas batu, tahtahu najasatun, kemudian di bawah batu tersebut ada najis, singkirkan saja. Wanahaha, kemudian dia menyingkirkan bihi, dengan jarinya, min ghairi hamlin lahu, tanpa tidak membawa. Jadi Pak, nggak apa-apa, disingkirkan saja batunya tanpa membawa. Artinya membawa itu Pak? Dicanak, langsung dialungkan ke mana Pak? Keluar, gitu ya. Tidak seperti begitu. Ala maudhi'in tahirin, atau di atas tempat yang suci, min na'lihi, dari sendalnya,
wa nahahu min ghairi hamlin laha, kemudian dia menyingkirkan sendal tersebut min ghairi hamlin laha, tanpa membawa sendalnya. Nah itu Pak, jadi disingkirkan saja. Fa inna dzalika la yadur, tentu jika hal itu terjadi la yadur, tidak membawa madarat. Artinya boleh-boleh saja disingkirkan waktu itu, tapi tadi menyingkirkan najis di dalam sholat itu sebelum datangnya masa tumaninah. Fa in tarattaba ala izalatiha hamlun, jika memang hal itu najis harus dibawa cara menyingkirkannya, ka annaha binahwi audin au jar saumin wala qaudau maudi antahiran minhu durun. Contoh harus mengambil apa Pak? Mengambil tongkat dulu, itu dulu baru disingkirkan. Itu durun. Itu mampu membatalkan apa? Sholat. Karena kenapa? Nanti ada gerakan-gerakan yang mampu membatalkan sholat, disebutnya adalah gerakan fahisah. Itu durun, itu bahaya. Artinya bisa saja nanti rusak apanya? Sholatnya. Aujari saubin, atau dia harus mengambil apa Pak? Kain dulu gitunya, nyanak lap lah bapak teh ka dapur kamang ujung-ujung aya lap cumpal cenah. Allah. Tidak seperti begitu Bang. Au qabado maudi antahiran min hudurun, ya au qabado tadi dia menggenggam najis tersebut dengan apa? Kain yang suci, durun, itu tentu menjadi bahaya. Summan najasatu in kanat yabisatan falahu nafadaha. Bagaimana kaitannya dengan apa? Ya kan najis itu terbagi dua, ada najis kering, ada najis basah. Di sini kaitannya jika akan dirinci nih, kaitannya jika najis tersebut apa? Basah, walau fil masjid, tentu hal itu terjadi meskipun di masjid. Bagaimana caranya? Wa init tasa'al waktu, jika memang waktunya masih apa Pak? Masih leluasa, summa yajibu izalatuha, kemudian tentu ia wajib apa? Izalatuha, menghilangkan najis tersebut ba'da sholati, setelah sholat, fauron, dengan segera. Wa in kanat rutubah, jika memang najis tersebut sifatnya najis basah. Jadi jika najis basah setelah sholat, langsung najis tersebut disingkirkan, jangan dibiarkan, disingkirkan keluar masjid, tentu jangan sampai ada di masjid. Wa yalzamu ala ilqaiha tanajjasal majlis biha fa fi tafsir, tentu jika hal itu terjadi di masjid kemudian berceceran ke tempat lain yang masih lingkungan majlis, najis itu adalah disebutkan najis basah, tapi tafsilun, tentu caranya jika hal itu terjadi sedang sholat, tafsil, ada rinciannya. Pertama, ini tasal waktu rahu, jika memang waktu itu sungguh sangat luas, artinya apa? Waktu sholat itu masih kena apa? Masih leluasa, masih jauh. Maka dia ya menjaga sholat. Fala yulaqiha fihi, ro'ahu fala yulqiha fihi, dia bisa saja menjaga sholat, atau dia yakta'u sholat. Yakta'u sholat itu apa? Membatalkan sholat jika waktunya masih apa Pak? Leluasa gitu. Wa yarmiha kharijha, kemudian dia mengeluarkan najis tersebut jika najis tersebut apa? Basah. Karena kenapa? Ditakutkan akan berceceran ke tempat lain waktu sholat. Jika waktu sholatnya masih leluasa, dibuang saja najisnya. Sumayastani pas sholat, kemudian dia mengulangi lagi sholat. Contoh Bapak sedang sholat, entog asup Pak, ke mana? Ke masjid, kecawat teh kan benten entog jeung apa Pak? Hayam gitu ya. Entog makan ngecawat Pak ya, berarti najisnya najis basah, najis kering Pak. Najis basah gitu ya.
karena kaitannya adalah waktunya masih apa Pak? Masih senggang, masih leluasa, boleh yaqta'us salat. Gitu, diputuskan saja salat, kemudian dibersihkan dulu, santai saja, tidak menjadi masalah. Gitu ya. Nah, ini kaitannya kalau najisnya najis basah, gitu Pak ya. Nah, tadi dengan keleluasaan waktu sholat. Wa illa, nah jika memang waktu sholatnya ini masih apa Pak? Nah, sudah mendekati akhir, artinya waktu sholat sudah apa? Sudah mau ya berakhir, gitu ya. Sehingga nanti ditakutkan sholat di luar waktunya. Wa illa ro'aha, maka jaga saja sholat. Wa atamaha, sempurnakanlah sholat. Wa alqoha fihi, singkirkan saja najis tersebut waktu sholat. Jika memang keleluasaan sholat sudah tidak ada. Wa wajabat izalatuha ba'da sholati fauran, tentu punya kewajiban yang sama untuk menghilangkan najis pada waktu itu dengan segera. Hadza in qadaro alal izalati fil faur, tentu hal ini jika ia memiliki kemampuan untuk menghilangkan najis fil fauri dengan segera. Wa illa bi alam yajidi ma'an litahhirul masjid bihi fayaqta salat. Tapi jika dia tidak menemukan air untuk mensucikan masjid, fayaqta salat, maka putuskan saja salat. Wa yarmiha kharija, kemudian ia membuangnya keluar masjid, kama afadahu Syekhuna Muhammad Hasbullah, sebagaimana telah dipatwakan disebutkan oleh Syekh kita Muhammad Hasbullah. Nah, itu kaitannya dengan najis basah gitu. Wa kharaja bil masjid, tentu kaitannya tatkala seorang musolli terkena najis tapi bukan masjid. Nah, jadi memang masjid ini harus dijaga ya kesucian dari ya dari najis gitu, sehingga jika keleluasaan waktu dibersihkan dulu gitu Pak ya. Jika waktunya sudah mepet, salat sempurnakan gitu Pak ya. Kemudian tetap masjid harus dibersihkan. Jadi memang harus dirawat masjid ini. Karena kenapa? Tadi gitu, jika terjatuhi najis maka nanti mampu merusak salat. Tentu ada pengecualian, contoh ar-ribat, pondok, wal madrasah, atau malakul ghair wal adami, rumah milik seseorang, al muhtaram yang dimuliakan, wa qabrihi, kemudian kubur gitu Pak ya, wa malaku nafsihi, kemudian ya tempat milik kita sendiri. Itu berbeda dengan situasi masjid. Tapi tetap gitu Pak ya, tulqa, jika terjatuhi najis ya tentu harus dibersihkan, tapi tidak seperti harus membersihkan situasinya di mana, di masjid gitu Pak ya. Karena kalau masjid itu harus dijaga gitu. Wa in lazima ifsadu syai'in minhu fayura'idal kabis salat, jika hal itu memang mampu merusak fayura'iya fi dzalika salat, tentu meskipun itu terkena najis, yura'iya salat, dijaga salatnya Pak. Jadi kalau kita salat di mana Pak? Jadi selain masjid tentu kebersihan harus dijaga, tapi dibanding harus menjaga kebersihan tentu diutamakan dulu menjaga salatnya jika terjatuhi najis. Wa amal musab wa nawi jaufal ka'bah fayambaghi mura'atahuma, tentu jika memang najis tersebut terjadi pada mushaf juga sama Pak, harus dijaga dari kesuciannya dari najis. Atau jauful Ka'bah, atau memang jauful Ka'bah, dalam Ka'bah sama gitu Pak ya. Itu fayambaghi, maka wajib hukumnya mura'atahuma, ya menjaga mushaf dan Ka'bah dari najis. Walau kalau waktu, meskipun waktunya sudah sempit. Walau kanatin najasatu japah, jika hal itu terjadi, najis tersebut japah kering, li azami hurmatiha, karena wajibnya menjaga mushaf dengan dengan Ka'bah, walau iftasoda masalan pakharaja damuhu, atau tatkala seseorang keluar damuhu,
Damun itu apa? Darah. Walam yulawis basarahu, dan belum berceceran darah tersebut ke kulit yang lain. Aulawatha qalilan, atau apa, bercecer sedikit, lam jadur, tentu juga tidak mengapa. Artinya di sini dikatakan berbekam sambil sholat pun juga tidak menjadi masalah. Ya, saya lagi berbekam sedang berbekam sedang sholat tidak menjadi masalah. Indokol waktu, jika memang sempit waktunya. Yang penting darahnya itu jangan berceceran kepada kulit yang lain. Kalau hanya sebatas bekam nguriling di sana mah tidak menjadi masalah. Karena kan darah itu kan najis. Selagi darah itu najis, tapi jika memang tidak berceceran ke tempat yang lain, artinya tidak menempel di kulit yang lain, maka tidak menjadi masalah. Kalaupun toh memang gitunya sangat gitunya harus dibekam, ya kemudian dokol waktu waktunya mulai sempit untuk saat tidak mengapa. Nah, itu kaitannya lam yadur, itu tidak mengapa. Insyaallah. Ada yang ditanyakan dulu? Boleh? Ya. Kalau kotoran burung, di sini kan sebenarnya ada tuh kotoran. Ya, betul. Di sholat ada kotoran burung, kalau kita sedekat karena ke tempat yang lain juga. Gitu ya. Itu apakah jadi batal tidak? Betul. Dulu sudah disampaikan kalau tidak salah kotoran burung itu najisnya najis ma'fu. Ya, najis mau itu dimaafkan. Tapi tentu meskipun maaf karena najis, tapi meskipun ma'fu itu sama kedudukannya adalah najis. Ku bapak teh disintrek. Efek teh kabatur, kubatur teh sintrek deui. Teh kabatur sintrek deui, sintrek deui we. Nyata naon tidak menjadi masalah gitu Pak ya. Jadi main bola nyintrekan najis. Jadi begitu Pak. Jadi dulu sudah disampaikan ya, kotoran burung yang kering itu najisnya najis ma'fu, dimaafkan. Itu tidak mengapa. Kan di sini ilam tulko pada waktu itu terjatuhnya la yufa Pak. Najis yang tidak dimaafkan tadi Pak, seperti apa? Ya, nuju sholat hayam masuk gitu ya, entok masuk kecerot, itu kan la yufa Pak, tidak dimaafkan. Nah itu ya. Ketika kita di luar rumah atau WC umum mau melaksanakan sholat, biasanya apalagi kalau kita kebelat WC laki-laki itu kan yang berdiri, bukan bagus, lalu tipis kita ini menempel atau tidak sengaja kena baju kita ini. Betul. Bagaimana solusinya lihat hukumnya tadi? Apakah dicuci dulu baju sedikit? Ya, betul. Air yang ada di situ baru ada waktu wudu. Ya, betul. Jadi contohnya kan ini berarti terjatuhi najis Pak ya sebelum sholat, berarti ini nanti karena kenapa mampu membatalkan sholat, berarti pencegahan sebelum pelaksanaan sholat. Jika tahu dan kita sadar memang air pipis ini terkena celana, ya harus diganti celananya. Atau jika mungkin tidak bisa diganti karena ya dicuci saja waktu itu yang terkena najis. Berbeda dengan puncratan air air kencing yang tidak kelihatan, maka najisnya menjadi najis ma'fu. Ya, puncratan kan nggak kelihatan ya, puncratan air, pecretan air kencing. Ya kan kadang-kadang kan muncrat gitu Pak ya, balik lagi tapi tidak kelihatan. Nah itu makanya najisnya disebut najis ma'fu. Tapi upami orang apal ieu cai cai kompolnya ngalemereh kana naon Pak, kana lancingan mah ya najis tetap, dan itu tidak dimaafkan. Ya tentu solusinya waktu itu harus ya kalau bisa diganti boleh diganti, kalaupun waktu itu dicuci dibersihkan tidak mengapa
gitu. Terkecuali tadi yang mampu adalah apa pecretan, percikan gitu mungkin ya, yang tidak kelihatan, maka itu menjadi tapi kade ulah api-api moal ditingali penjeratan anak kamana ya harus tahu juga gitu Pak ya, biar apa kaitannya menjaga hal-hal, maka itu karena disebutnya membatalkan bukan merusak karena belum terjadi sholat. Nah itu bisa dipahami mungkin Pak ya. Nah, jadi cuci saja Pak celananya waktu itu ya boleh, sehingga kita merasa yakin bahwasannya baju ini, celana ini terkena najis sudah dibersihkan. Dan punten upami air kencing najis apa Pak? Najis mugolado bukan? bukan najis mugolado, najis mukhof apa najis mutawasito gitu ya. Najis mutawasito. Cara membersihkannya dulu sudah disampaikan, cukup mengalirkan air kepada najis tersebut. Cara membersihkannya hanya sebatas itu. Jantan Pak maaf gitu ya, kalau ujung sorban terkena ini ya tinggal kucurkan aja najis, peret saya sudah tidak menjadi masalah. Jadi mengalirkan air terhadap najis tersebut jika najis itu adalah najis mutawasito. Bagaimana halnya dengan kentut ya? Kentut bagi yang gosong kentut Pak. Kan asapnya itu kepada celana dalam. Oh iya betul ya. Pak maaf, kalau hasep kentut batal najis tidak Pak? Kan ente najis Pak ya, ente najis gitu. Contoh kan dulu sudah disampaikan Pak, najis ma'fu itu adalah asap gitu Pak ya, asap dari proses pembakaran itu najis, tapi najisnya najis ma'fu. Tapi jika asap tersebut ada bukan dari hasil pembakaran, maka asap tersebut tidak najis, asap tersebut suci. Contoh Bapak kalembang gitu Pak ya, numpak kuda, porocot kuda teh anjing kan ayah ngebrumpanya. Nah itu tidak najis Pak. Hanut kan. Jadi asap nado itu suci Pak, tidak tidak najis. Kade cek Bapak, aduh ya suci disesep gitu. Jadi asap yang tidak melalui proses pembakaran meskipun dari najis ya dari kotoran binatang, maka asapnya itu menjadi suci. Cacak tina kuda komo upami alam Pak tina jelema ya tidak menjadi masalah, terkecuali tadi upami kasampak dah bahasa deh itu teh gitu. Jadi besernya itu ya bukan hanya sebatas angin gitu, aya bukurna, nah maka batal sholatnya, ruksak sholatnya. Yang tidak ruksak itu jika beser kentut saja tanpa dibarengi dengan basahan gitu. Nah itu mungkin Pak ya bisa dipahami ya, insyaallah ya. Kalau yang bosan itu ya wudu kentut balik, kentut lagi wudu lagi balik itu sampai berapa kali itu? Batasannya kalau sakit itu. Batasannya nggak apa-apa, itu pakai ditehurain Pak, sholat saja. Daripada apa? Artinya apa? Sampai kapan batasannya? Batasannya sampai sehingga sholat waktunya tidak bisa. Artinya apa? Lakukan saja. Contoh nih, dokol waktu sholat ini sudah menyempit, saya sudah berusaha gitu Pak ya. Dengan apa? Menjaga diri dari dari hal terjadi biar tidak bosan gitu Pak ya. Kalau sudah dijaga waktunya sudah selesai, nggak apa-apa, tidak menjadi masalah. Artinya apa? Ya sholat seolah-olah fakidut tohirin, hilang dua alat suci. Dia berarti tidak wudu, tidak tayamum, bosan, sholat saja tidak menjadi masalah gitu. Yang penting tadi posisinya gitu Pak ya, kentutnya tidak dibarengi dengan bukur. Ya bukur
yang pakai ini pakai ini. Nah, bagaimana orang tua dengan memakai pamper? Betul, ini nih harus dijaga. Tentu kondisi pamper sebelum sholat harus dalam keadaan suci. Bukan jangan bukan sebelum sholat ya pamper tengus bau kompor, bau busiat, berarti dia membawa najis, Pak. Tidak boleh. Makanya kondisi pamper harus suci. Jika terjadi sedang sholat pampers itu ada najis, tidak mengapa, lanjutkan saja sholatnya, maka najisnya itu najis mabuk. Jadi bagaimanapun juga hal-hal yang mengenai najis sebelum sholat ya harus dijaga. Jadi jangan sampai sebelum sholat membawa najis, tidak sah. Jadi kondisi pampers pun juga harus dalam kondisi suci. Bagaimana kan setiap waktu harus ganti? Iya, setiap waktu harus ganti. Sebelum sholat harus dalam kondisi suci. Itu. Jadi tidak boleh membawa najis. Kalaupun terjadi di tengah jalan terjatuhi najis karena beser ataupun karena boson, lanjutkan saja salatnya. Najisnya disebut najis mabuk bagi mereka yang tidak sehat, bagi mereka yang uzur. Tapi bagi mereka yang sempurna, yang kuat, tentu tidak menjadi alasan, harus dijaga. Nah itu Pak, mungkin kaitannya. Insya Allah. Itu dikatakan kalau ketut tidak sengaja, katakanlah kita sudah ketut kopi, padahal nggak sengaja ketut nggak sengaja. Itu bosan juga seperti itu. Untuk kondisinya kan kita masih salim Pak, kecuali salim itu apa? Masih sehat, masih jagjag, busak sana setekara saang ngeruksak. Ya, salim dengan masih keneh normal gitu. Bagi mereka yang meskipun melepas gitu Pak ya, ada kondisi kita masih normal mah ngeruksak. Tapi lamun melepas memang melepas ente normal orangnya itu, iya, karena 5 menit 3 menit sekali pes itu tidak menjadi masalah. Jadi yang sudah tidak apa-apa bagi mereka yang sudah tidak salim gitu. Salim itu yang tidak normal. Bagi yang normal mah sok sanos melepas ya angger ruksak salatnya. Maka disebut di sini kan tadi hadisnya apa? Pasak. Hari pasak teh pelepes artinya teh Pak. Kentut yang tidak ada suara, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja, maka ruksak salatnya bagi mereka yang salim, yang normal. Gitu. Normal kan ya. Nah, gitu ya. Ada? Cukup Pak? Udah jam 5. Nggak ada lagi pertanyaan ya? Alhamdulillah. Baru 2 Pak? Ya, hal-hal yang merusak sholat. 1 terkena najis, yang satu terkena hadas, kedua terjatuhi najis. Jika hal itu terjadi, maka mampu merusak sholat. Pencegahan sebelumnya yaitu hal-hal yang mampu membatalkan sholat. Jadi dijaga sebelumnya jangan sampai hadas, sebelumnya jangan sampai terkena najis. Kalau hal itu terjadi sedang sholat, maka sholatnya menjadi rusak. Gitu Pak. Insya Allah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasila. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.